Halo, selamat berjumpa kembali dengan saya Justin Stewart Leonardo yang akan membahas matematika kelas 10 IPS. Kali ini di bab 4 yaitu fungsi untuk subbab 4.1 tentang definisi fungsi dan cara menyatakan fungsi. Mari kita mulai. Pertama-tama kita berangkat dari definisi fungsi. Misalkan A dan B dua himpunan yang tidak kosong. Suatu fungsi dari A ke B adalah suatu aturan yang memasangkan setiap anggota di A atau domainnya dengan tepat satu anggota di B atau kodomainnya, dan ditulis F dari A ke B yang dibaca F sebuah fungsi dari A ke B atau F memetakan A ke B. Fungsi F dari A ke B dapat dinyatakan dengan diagram panah, himpunan pasangan terurut, dan grafik fungsi. Kemudian penting juga diketahui konsep mengenai fungsi dan relasi sebelum kita mempelajari bagaimana metode untuk menyatakan fungsi. Catat bahwa fungsi berbeda dengan relasi sebab pada relasi tidak ada aturan khusus untuk memasangkan setiap anggota himpunan daerah asal ke daerah kawan. Sedangkan pada fungsi, setiap anggota himpunan daerah asal dipasangkan dengan aturan khusus. Kesimpulannya, setiap relasi belum tentu fungsi, namun setiap fungsi pasti merupakan relasi. Sebagaimana ilustrasi berikut, perhatikan gambar yang pertama dan gambar yang kedua merupakan gambar relasi, namun keduanya bukan fungsi. Namun, berbeda dengan gambar yang ketiga yang merupakan fungsi yang sudah pasti relasi. Mengapa demikian? Hal ini dikarenakan terdapat tiga anggota A, yaitu A1, A2, dan A3 yang ketiga-tiganya mempunyai pasangan pada daerah kawannya, yaitu daerah pada himpunan B. Kemudian metode yang pertama untuk menyatakan fungsi adalah dengan diagram panah. Fungsi yang dinyatakan dalam diagram panah sering disebut sebagai pemetaan atau disebut juga dengan mapping. Perhatikan ilustrasi berikut. Gambar oval yang warna biru ini merupakan gambar daerah asal atau kita sebut dengan domain. Lambangnya itu adalah DF, dan yang oval berwarna hijau ini merupakan daerah kawan yang dilambangkan dengan KF atau kodomainnya. Sementara daerah pada domain atau anggota-anggota pada domain yang dikenai oleh operasi fungsi F pada daerah kawannya itu akan menghasilkan daerah hasil yang dinamakan dengan range atau RF. Pada diagram panah di atas dapat dituliskan bentuk umum dari rumus fungsi, yaitu Y sama dengan Fx. Kemudian metode kedua untuk menyatakan fungsi adalah dengan menggunakan himpunan pasangan terurut. Fungsi sebagai himpunan pasangan terurut dari dua bilangan real X dan Y adalah himpunan X, Y dengan X di domainnya paling banyak muncul satu kali saja dalam setiap pemetaan. Dan setiap X harus mempunyai pasangan di daerah kodomainnya atau di daerah kawannya. Banyak pemetaan yang mungkin dari A ke B akan diberikan oleh persamaan NB dipangkatkan dengan NA, di mana N itu adalah jumlah anggota yang dimiliki oleh himpunan B dan NA adalah jumlah anggota yang dimiliki oleh himpunan A. Misal diketahui himpunan A adalah A, B, C, dan himpunan B adalah 1, 2, 3, 4, 5. Karena jumlah anggota pada himpunan A adalah 3 dan jumlah anggota pada himpunan B adalah 5, akibatnya banyak pemetaan yang mungkin dari A ke B itu dapat dinyatakan sesuai dengan persamaan yang ini, yaitu NB pangkat NA yang sama dengan 5 pangkat 3. Kalau dihitung hasilnya adalah 125. Kemudian metode yang ketiga untuk menyatakan fungsi adalah dengan menggunakan grafiknya atau kita sebut dengan grafik fungsi. Grafik dari fungsi fx pada koordinat kartesius terbentuk atas titik-titik x, y yang beraturan sedemikian sehingga x-nya berada pada domainnya dan y sama dengan fx berada pada daerah hasilnya atau RF-nya. Untuk mengecek apakah suatu grafik merupakan fungsi atau bukan, maka langkahnya adalah buatlah garis tegak sejajar sumbu Y dan pastikan garis tersebut hanya memotong kurva Y di satu titik saja. Sebagai contoh soal, perhatikan kasus berikut. Di sini tersedia 6 buah gambar di mana kita akan menentukan apakah gambar berikut merupakan
relasi yang hasilnya adalah fungsi atau bukan. Dari relasi-relasi berikut ini, manakah yang merupakan fungsi? Untuk penyelesaiannya, kita harus mengingat kembali syarat sebuah relasi menjadi fungsi, yaitu adalah yang pertama, semua himpunan pada anggota domainnya atau P di sini memiliki pasangan dengan anggota himpunan Q atau daerah kodomainnya. Dan yang kedua, semua anggota himpunan P atau himpunan domainnya memiliki pasangan tunggal. Dalam hal ini yaitu satu buah pasangan saja dengan anggota himpunan Q. Kita perhatikan gambar berikut. Dari gambar berikut, relasi yang merupakan fungsi adalah relasi yang ditunjukkan oleh nomor 1, nomor 2, nomor 4, dan nomor 6. Mengapa demikian? Kalau kita perhatikan gambar nomor 1, nomor 2, nomor 4, dan nomor 6, masing-masing anggota pada himpunan A atau himpunan di domainnya itu dipasangkan dengan satu anggota pada daerah kodomainnya. Yang di sini, A, B, C, D, dan E ini mempunyai satu buah pasangan. Demikian pula untuk gambar yang kedua, gambar yang keempat, dan gambar yang keenam. Akan tetapi perhatikan gambar nomor 3 dan gambar nomor 5, di mana gambar nomor 3, titik D pada anggota titik D pada himpunan A, yaitu domainnya, memiliki dua buah pasangan pada daerah kawannya, yaitu 4 dan 5. Sehingga dalam hal ini, gambar yang ketiga ini bukanlah merupakan sebuah fungsi, namun ia merupakan relasi. Demikian pula untuk gambar yang kelima, kita perhatikan bahwa titik A, titik B, titik D, dan titik E pada himpunan A atau himpunan domainnya tidak mempunyai pasangan. Namun, titik C sebagai anggota dari himpunan A mempunyai 5 buah pasangan pada daerah kawannya. Dalam hal ini, kita simpulkan bahwa gambar yang kelima juga bukan merupakan fungsi, namun hanyalah relasi saja. Kemudian untuk contoh soal yang kedua, misalkan himpunan A yang didefinisikan dengan 0,1,2,3 dan himpunan B yang didefinisikan dengan 6,7,8,9. Manakah yang merupakan fungsi F dari A ke B dari setiap himpunan pasangan terurut berikut? Perhatikan himpunan-himpunan berikut yang ini. Untuk penyelesaiannya, kita perhatikan bahwa poin A, poin B, dan poin C merupakan fungsi. Mengapa demikian? Karena untuk setiap anggota A, yaitu 0, 1, 2, dan 3, mempunyai pasangan di himpunan B. Dan setiap elemen di A hanya muncul satu kali dalam pemetaan. Perhatikan untuk poin A, 0, 1, 2, dan 3. Demikian pula untuk poin B dan poin C, 0, 1, 2, dan 3 itu hanya muncul satu kali dalam pemetaan. Dan seluruh anggota dalam himpunan A mempunyai pasangan pada himpunan B, yaitu daerah kodomainnya atau daerah kawan. Akan tetapi yang D bukanlah pemetaan, karena 0, angka 0 di sini muncul dua kali, yaitu 0 dipasangkan dengan 6 dan 0 dipasangkan dengan 9 pada pemetaan F dari himpunan A ke himpunan B. Untuk poin E juga bukan merupakan pemetaan, karena angka 0 tidak muncul pada pemetaan fungsi F dari A ke B. Dalam hal ini, bila 0-nya tidak muncul, berarti ada satu anggota yang tidak mempunyai pasangan atau tidak dipasangkan ke daerah kawannya. Dengan demikian, poin E merupakan relasi saja. Untuk poin F juga bukan merupakan pemetaan, karena angka 1 di sini muncul sebanyak 3 kali, sementara angka 3 tidak muncul dalam pemetaan F dari A ke himpunan B. Padahal angka 3 ini merupakan anggota dari himpunan A. Dengan demikian, poin F juga bukan merupakan fungsi, namun ia hanyalah relasi saja. Kemudian untuk contoh soal yang ketiga, manakah di antara grafik berikut ini yang merupakan fungsi atau pemetaan? Perhatikan gambar 4 buah grafik berikut ini. Untuk penyelesaiannya, kita tarik dari sejajar sumbu Y untuk menguji apakah suatu grafik merupakan fungsi atau bukan. Dan dihasilkan gambar yang seperti berikut ini. Perhatikan gambar yang pertama, gambar yang kedua, gambar yang ketiga, dan gambar yang keempat. Dari gambar yang pertama, kedua, dan ketiga, masing-masing grafik tepat dipotong oleh garis tegak sebanyak satu buah titik potong. Sementara gambar yang keempat dipotong oleh garis tegak sebanyak 2 buah titik potong, yaitu A dan B.
Dalam hal ini, karena garis merah sejajar sumbu Y memotong grafik 4 lebih dari 1 kali, maka grafik 4 bukanlah merupakan fungsi. Sehingga grafik yang merupakan fungsi hanyalah grafik nomor 1, 2, dan 3. Oke, demikian pembahasan kali ini tentang fungsi dan cara menyatakan fungsi dengan metode diagram panah, metode grafik, dan pasangan terurut. Berikut ini ada soal latihan yang bisa kalian screenshot untuk dicoba dikerjakan. Nomor 1 menggunakan metode diagram panah, nomor 2 tarik garis sejajar menggunakan metode grafik, dan yang nomor 3 menggunakan konsep himpunan pasangan terurut. Terima kasih atas perhatiannya, sampai jumpa di video saya yang berikutnya.